down, I know you got me, baby. Nah, saya di sini akan menjelaskan pengertian apa itu Islam. Nah, Islam secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu salima, yang kemudian berkembang menjadi aslama. Nah, dari akar tersebut lahirlah istilah Islam yang merupakan bentuk masdar atau kata benda infinitif dengan makna menyerahkan diri, selamat, serta menjaga keselamatan. Nah, makna ini menunjukkan bahwa Islam berkaitan erat dengan sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencari ridhonya. Nah, orang yang mengamalkan sikap tersebut disebut sebagai muslim, yaitu seseorang yang dengan tulus beriman, tunduk, serta menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks agama, Islam merupakan nama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut Harun Nasution, Islam adalah agama ajarannya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada manusia melalui perantara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasulnya. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa Islam telah ada sepanjang sejarah manusia. Islam bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga merupakan ajaran yang telah diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Nah, seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Yakub, Musa, dan nabi-nabi lainnya. Hal ini antara lain dipahami dari informasi secara eksistensial. Islam adalah nama dari sebuah agama. Agama sendiri dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan dan pedoman hidup. Islam sebagai agama mulia dikenal ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 17 Ramadan yang bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Sejak saat itu, ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dikenal sebagai Islam. Nah, ajaran Islam berlandaskan dua sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seseorang yang memeluk Islam disebut sebagai Muslim. Dengan demikian, istilah Islam memiliki berkaitan dengan berbagai aspek konkret. Dalam kajian agama ini seperti umat Islam, kitab suci, Al-Quran, hadis, serta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pemahaman Islam dalam konteks ini dipandang sebagai sebuah agama. Selain sebagai agama, Islam juga dapat dipahami sebagai sebuah sistem ilmu pengetahuan. Islam bukan hanya sekedar keyakinan atau akidah, tetapi juga mencerminkan sebuah peradaban yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti moral, materi, pemikiran, dan perasaan. Nah, dalam ajaran Islam, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang membentuk sistem kehidupan yang menyeluruh. Nah, tujuan utama Islam itu adalah menciptakan kebaikan bagi umat manusia. Oleh karena itu, Islam berfungsi sebagai pedoman hidup yang tidak hanya memberikan keselamatan pribadi, tetapi juga membentuk tatanan sosial yang lebih baik. Dalam hal ini, Islam merujuk pada keseluruhan konsep dan ajaran yang terdapat dalam ajaran Islam, yang kemudian dipahami, dikaji, serta dikembangkan berdasarkan interpretasi manusia tersebut. Nah, khususnya oleh umat Islam sendiri. Islam memiliki sifat universal yang berarti ajarannya mencakup seluruh manusia tanpa membeda-bedakan warna, kulit, ras, bangsa, status sosial maupun karakteristik lainnya.
Nah, inti dari ajaran Islam adalah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Selain itu, ada perbedaan antara Islam dan agama Islam. Islam dalam arti luas mencakup semua ajaran Nabi sebelumnya, sedangkan agama Islam adalah ajaran khusus yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Islam memiliki cukup cakupan yang lebih luas sebagai pedoman hidup bagi manusia. Nah, sekian penjelasan pengertian Islam dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.